Ikan bawal menjadi salah satu jenis ikan yang banyak diminati oleh semua orang, khususnya di Indonesia. Tapi dengan harga yang semakin meningkat membuat ikan bawal menjadi langka. Maka dari itu, banyak dari para petani yang mencoba budidaya ikan bawal dengan berbagai cara. Yang paling dominan yaitu dengan cara sistem bioflok. Panduan mudah budidaya ikan bawal bioflok bagi pemula. Number 7. Ikan bawal dengan daging gurih. Banyak sekali warung makan dan juga restoran mahal yang sudah menyajikan menu dalam bentuk hidangan ikan bawal, sehingga membuat produksi ikan bawal menjadi kewalahan menanggapi permintaan konsumen yang semakin hari semakin melejit. Bahkan ikan ini dikenal memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, mulai dari mikronutrien dan juga asam lemak esensial yang sehat untuk tubuh manusia. Ikan bawal memang sudah banyak sekali dikonsumsi dan dibudidayakan oleh masyarakat di Cina, Indonesia, Thailand, Mesir, dan juga Brazil. Dengan memiliki perkembangan yang sangat pesat dan cepat besar, sehingga banyak orang yang memilih ikan bawal untuk dijadikan peluang bisnis baru. Tidak hanya itu saja, ikan bawal ini juga termasuk dalam ikan yang tahan tubuhnya sangatlah kuat. Nah, jadi kalian nunggu apa lagi? Yuk segera budidaya ikan bawal agar bisa menjadi orang sukses berikutnya. Agar kalian tidak hanya bisa mengkonsumsinya. Hehehe. Number 6. Ikan bawal yang bisa dibudidaya bioflok. Ikan yang satu ini dibedakan menjadi dua jenis yang berbeda, di mana ada yang ikan bawal air tawar dan juga ikan bawal air laut. Ada yang sudah tahu belum? Apa bedanya kira-kira? Pada umumnya ikan bawal air tawar memiliki ciri yang sangat signifikan jika dilihat dari warna abu-abu tua, sehingga sering disebut dengan nama bawal hitam. Number 5. Perbedaan ikan bawal air laut dan tawar. Sementara ikan bawal air laut warnanya lebih putih dan terang. Oleh karena itu, bawal air laut juga dikenal dengan nama bawal putih. Bentuk tubuh bawal air tawar agak bulat. Letak sirip dadanya tepat berada di bawah insang. Selain itu, sirip punggung bawal air tawar letaknya juga agak ke belakang, serta mempunyai sirip perut dan dubur yang terpisah. Ciri-ciri tersebut berbeda dengan bawal air laut. Bawal air laut justru memiliki bentuk tubuh yang pipih dengan sirip dada yang terletak di belakang tutup insang. Jika masih kesulitannya membedakan, kamu dapat mengecek melalui warna ujung siripnya itu sendiri. Ada banyak cara yang dilakukan para petani ikan untuk bisa budidaya ikan bawal, karena ikan ini termasuk dalam salah satu ikan yang tidak susah berkembang biak. Sehingga banyak caranya guys, mulai dari budidaya dalam kolam terpal, kolam tanah, kolam beton, dan juga drum. Untuk kali ini kita bahas dulu budidaya ikan bawal menggunakan kolam tanah ya guys. Ikuti langkah demi langkahnya biar kalian juga ikutan sukses seperti para petani lainnya. Number 4. Pelajari pilih indukan ikan bawal. Memilih induk jantan dan induk betina yang siap dikawinkan. Indukan bawal yang baik adalah yang telah berumur lebih dari 3 tahun. Untuk indukan jantan bila dipijat keluar sperma dari lubang di bawah perutnya. Sementara untuk bawal betina cirinya perutnya buncit bulat dan telah matang gonat. Proses pemijahan dilakukan di kolam khusus yang dilengkapi aerator. Bawal betina terlebih dahulu diberi suntikan perangsang. Setelah 24 jam induk bawal betina akan bertelur. Setelah dibiarkan selama 2 hingga 3 jam, telur diambil dan dimasukkan ke dalam akuarium. Di tempat ini, telur berubah menjadi larva. Larva hasil pemijahan yang berumur kurang lebih 30 hari kemudian dibesarkan di kolam penampungan. Lama pembesaran di kolam ini dapat dilakukan hingga 3 bulan. Biasanya, anakan bawal ukuran 5 inch sudah dapat dijual. Selanjutnya, bibit ikan dipindahkan ke kolam pembesaran. Proses pembesaran dapat dilakukan di kolam tanah.
Sebelum disebar anak ikan, kolam pembesaran harus kaya unsur hara. Kolam terlebih dahulu ditaburi bubuk kandang dan pupuk buatan. Number 3. Proses buat kolam sistem bioflok. Untuk ukuran kolam yang kalian buat harus menyesuaikan dengan jumlah ikan bawal yang akan dibudidaya ya guys. Jangan sampai kolam lebar tapi ikannya hanya sedikit. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Dalam hal ini yang perlu kalian ingat yaitu pemberian lubang sirkulasi di bagian pojok bawah. Dibuat agak miring agar gampang saat membersihkan air kolam. Pertimbangan teknis dalam proses pembuatan kolam untuk ikan bawal. Number 2. Tahap pengerukan kolam. Kalian harus mencari area yang datar atau didaftarkan melalui pengurukan. Setelah proses pengurukan selesai, kalian cukup membuat dasar kolam. Buatlah dasar kolam berbentuk segi 4 ya sahabat. Budidaya ikan ini harus memperhatikan air limbah juga ya guys. Jika kita menggunakan kolam tanah ini di tempat yang padat penduduk, maka kita perhatikan air limbah dari kolam tersebut agar tidak mengganggu warga sekitarnya. Solusinya yaitu dengan membuat saluran pembuangan permanen dengan menggabungkan pipa kolam dengan sungai di sekitarnya. Jadi tidak mudah kotor dan juga efektif dalam perkembangan ikan itu sendiri. Sehingga ikan lebih cepat besar kalau kondisi air yang ditempatinya bersih dan jauh dari kotor dan patogen berbahaya. Number 1. Tahap penebaran benih ikan bawal. Jika memilih menggunakan benih, maka kalian harus teliti dulu benih ikan bawal yang disebar paling tidak berukuran 5-12 cm. Penebaran benih ikan bawal harus dilakukan dengan plastiknya untuk memberikan adaptasi kepada bibit ikan. Setelah 2 jam, bukalah penutup plastik tersebut dan biarkan bibit ikan bawal keluar dengan sendirinya. Kepadatan pemberian benih ikan bawal adalah 100-150 ekor per meter. Ketinggian ideal dalam budidaya ikan bawal adalah 30-40 cm. Yang harus diperhatikan dalam budidaya kolam beton adalah pemberian filter untuk mengalirkan oksigen. Pemberian pakan dalam sehari sedikitnya 3-5% dari berat tubuh dari benih ikan dan kandungan protein minimal 25%. Demi menunjang perkembangan bibit ikan, pemberian pakan harus dilakukan setidaknya 3 hari sekali atau sehari 3 kali dengan cara menyebarkan pakan secara merata ke area kolam. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan perkembangan ikan secara optimal. Pemberian vitamin seperti lipopolisakarida dapat dicampurkan dengan pakan. Pakan ikan di sini tidak boleh sembarangan waktu diberikan ya guys. Alangkah lebih baiknya jika kalian memberi pakan ikan bawal pada saat kondisi matahari tidak terik, atau bisa juga pada saat pagi hari dan juga sore hari. Tapi perlu diperhatikan kalian tidak boleh memberi makan ikan pada malam hari. Kenapa? Ya tentu saja pada malam hari ikan tidak banyak memerlukan energi, sehingga pakan yang diberikan seringkali percuma dan menjadi busuk di kolam. Kalau sudah begitu, sudah pasti air kolam ikan kotor dan tidak layak dihuni oleh ikan itu sendiri.